Halo semuanya, ketemu lagi sama kelompok 4. Kali ini kami mau membahas tentang definisi, konsep, dan kegunaan statistik vital. Stay tune ya! Pertama, kita akan mengenal terlebih dahulu definisi statistik vital dan kejadian penting atau vital events untuk tujuan statistik. Apa sih sebenarnya statistik vital itu? Statistik vital merupakan kumpulan statistik peristiwa-peristiwa penting dalam hidup seseorang, serta karakteristik yang relevan dengan peristiwa tersebut, baik dari individu tersebut maupun orang-orang yang bersangkutan dengannya. Nah, statistik vital ini tuh memberikan informasi yang sangat krusial dan kritis tentang kependudukan di suatu negara. Peristiwa penting untuk kumpulan statistik dibagi jadi 3 nih teman-teman. Yang pertama ada peristiwa penting atau vital events. Nah, peristiwa penting atau vital events ini itu peristiwa penting yang hanya melibatkan satu individu. Nah, contohnya itu ada kelahiran hidup, kematian, dan kematian janin. Nah, selanjutnya ada peristiwa ganda atau dual event. Sesuai dengan namanya, dual event ini menunjukkan bahwa peristiwa penting ini itu melibatkan dua individu. Ada pernikahan, registered partnership, perpisahan dan perceraian, pembubaran hukum dari registered partnership, dan pembatalan pernikahan. Kemudian ada peristiwa keluarga secara vertikal atau vertical family events. Nah, sesuai dengan namanya, peristiwa penting itu melibatkan keturunan atau keluarga. Contohnya ada adopsi, legitimasi, pengakuan atau recognition. Nah, kita mulai dulu dari peristiwa penting yang melibatkan satu individu. Yang pertama ada kelahiran hidup atau live birth. Kelahiran hidup atau live birth merupakan peristiwa keluarnya atau terpisahnya suatu hasil konsepsi dari rahim ibu di mana setelah kelahiran bayi bernafas atau menunjukkan bukti kehidupan lain, seperti detak jantung, denyut tali pusar, atau gerakan tertentu. Nah, semua bayi yang lahir hidup harus didaftarkan dan dihitung, tanpa memandang usia kehamilan dan hidup atau meninggal pada saat registrasi kelahiran hidup. Jika mereka meninggal saat setelah kelahiran, mereka juga harus dicatat dan dihitung sebagai kematian. Selanjutnya ada kematian atau death. Kematian atau death merupakan hilangnya semua bukti kehidupan secara permanen setiap dan saat setelah kelahiran hidup terjadi. Selanjutnya ada kematian janin dalam kandungan atau lahir mati. Dalam bahasa Inggrisnya disebut fetal death atau stillbirth. Ini merupakan kematian konsepsi atau janin atau bayi sebelum keluar secara lengkap atau complete expulsion dari ibunya, terlepas dari namanya kehamilan. Nah, kematian ini dinyatakan setelah janin tidak bernafas atau tidak menunjukkan bukti kehidupan lain, seperti detak jantung, denyut tali pusar, atau gerakan otot-otot lainnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke peristiwa ganda atau dual event yang merupakan peristiwa penting melibatkan dua individu. Pertama, ada pernikahan atau marriage. Pernikahan atau marriage merupakan peristiwa, upacara, atau proses di mana hubungan suatu pasangan disahkan secara hukum. Legalitas suatu pernikahan dapat ditetapkan dengan cara sipil, agama, atau cara lain sebagaimana diakui oleh hukum masing-masing negara. Selanjutnya adalah perceraian. Perceraian adalah putusnya perkawinan yang sah secara hukum atau pemisahan pasangan yang memberikan hak kepada pihak lain untuk nikah kembali berdasarkan ketentuan sipil, agama, dan atau lainnya, dan menurut hukum masing-masing negara. Negara juga mengakui suatu ikatan antara kedua individu atau pernikahan yang sah secara hukum dan memberikan hak kepada dua individu yang sudah bercerai untuk kembali rujuk atau menikah dengan individu yang Selanjutnya adalah pembatalan perkawinan. Pembatalan perkawinan adalah suatu prosedur hukum untuk menyatakan bahwa perkawinan atau pernikahan tersebut batal dan tidak berlaku yang telah diputuskan oleh pejabat berwenang dan telah ditentukan menurut hukum masing-masing negara, sehingga memberikan kedua pihak status tidak pernah menikah satu sama lain. Selanjutnya adalah pemisahan. Pemisahan di sini maksudnya adalah pemisahan orang-orang yang sudah menikah menurut hukum masing-masing negara, tanpa memberikan hak kepada kedua pihak untuk menikah kembali. Selanjutnya adalah adopsi. Adopsi adalah pengambilan dan perlakuan yang sah dan sukarela terhadap anak dari orang tua lain sebagai anak sendiri.
ditentukan oleh hukum masing-masing negara. Selanjutnya adalah legitimasi. Legitimasi adalah investasi formal seseorang dengan status dan hak sebagai orang yang lahir dalam perkawinan dan telah ditentukan menurut hukum masing-masing negara. Selanjutnya adalah pengakuan. Pengakuan di sini adalah pengakuan secara hukum, baik secara sukarela atau terpaksa, dari ayah biologis seorang anak yang lahir di luar nikah. Selanjutnya yaitu penggunaan statistik vital. Memiliki pengetahuan tentang ukuran dan karakteristik dari penduduk sebuah negara secara tepat waktu merupakan prasyarat untuk perencanaan sosial ekonomi dan pengambilan keputusan yang informatif. Statistik vital beserta analisis dan penafsirannya memiliki beberapa kegunaan loh. Apa aja sih kegunaannya? Kegunaan yang pertama, untuk menetapkan target dan mengevaluasi rencana sosial dan ekonomi, diantaranya pemantauan program kesehatan, intervensi penduduk, pengukuran indikator demografi yang meliputi tingkat kehidupan atau kualitas hidup dan tingkat kematian bayi. Kedua, statistik vital juga sangat berharga untuk perencanaan, pemantauan, dan evaluasi berbagai program seperti perawatan kesehatan dasar, jaminan sosial, perencanaan keluarga, kesehatan ibu dan anak, gizi, pendidikan, perumahan umum, dan seterusnya. Kemudian, salah satu penggunaan statistik vital untuk demografi adalah persiapan, perkiraan, dan proyeksi penduduk, studi kematian, kesuburan dan pernikahan, serta konstruksi tabel kehidupan. Sumber statistik vital berasal dari catatan peristiwa penting dari pendaftaran sipil, sensus populasi, dan survei sampel rumah tangga. Berbagai sumber tersebut harus menggunakan konsep dan definisi yang sama untuk memastikan perbandingan nasional dan internasional. Tahu nggak sih, kalau statistik vital itu diperoleh lebih baik melalui sistem pendaftaran sipil, karena ia merupakan sumber yang ideal untuk memperoleh informasi secara akurat, lengkap, tepat waktu, dan terus-menerus tentang peristiwa-peristiwa penting. Beberapa negara yang tidak mampu menyediakan catatan pendaftaran sipil dengan baik, mereka beralih ke sensus penduduk atau survei sampel rumah tangga untuk memperkirakan keperluan statistik vital. Lanjut nih sobat, kegunaan statistik vital yang lainnya yaitu sebagai estimasi ukuran dan pertumbuhan populasi. Statistik tentang kelahiran dan kematian sangat penting untuk mempersiapkan perkiraan dan proyeksi penduduk untuk seluruh negara serta untuk berbagai tingkat wilayah geografis dalam sebuah negara. Selain itu, informasi statistik vital berguna untuk perencanaan regional dan alokasi sumber daya yang sesuai bidang, seperti pendidikan, perawatan kesehatan, dan jaminan sosial pada administrasi yang sesuai tingkat. Kemudian, informasi tentang jumlah kelahiran hidup dan kematian yang terjadi dalam populasi ini sangat penting untuk memperkirakan peningkatan alami atau penurunan dan perubahan tahunan dalam ukuran populasi dan struktur untuk populasi itu. Selanjutnya, kegunaan statistik vital dalam melaksanakan dan mengevaluasi program kesehatan masyarakat dan program kesehatan ibu dan anak serta program pemerintah lainnya. Statistik vital memberikan informasi untuk digunakan dalam perencanaan, pemantauan, dan evaluasi program pemerintah di bidang kesehatan masyarakat, dan peningkatan kesehatan ibu dan anak dan program-program pemerintah lainnya. Statistik vital yang diperoleh dari pencatatan sipil akan menjadi satu-satunya sumber informasi yang representatif secara nasional tentang kematian menurut sebab kematian, dengan ketentuan bahwa pencatatan sipil bersifat universal,
berkesinambungan, dan permanen. Informasi seperti itu sangat berharga untuk penilaian dan pemantauan status kesehatan suatu populasi dan untuk perencanaan intervensi kesehatan yang memadai. Pencatatan kematian yang tepat waktu berdasarkan penyebabnya dapat memberikan wawasan awal tren prevalensi penyakit dan dengan demikian membantu dalam desain strategi pencegahan atau intervensi. Data yang andal dan tepat waktu tentang penyebab kematian juga memungkinkan untuk memberikan peringatan tentang kesehatan masyarakat secara real-time mengenai kematian yang disebabkan oleh penyakit langka. Informasi tentang pola kematian dan kematian yang tidak biasa mungkin menjadi masukan kepada pejabat kesehatan masyarakat bahwa ada kebutuhan untuk intervensi. Program pengasuhan ibu dan kesehatan anak dapat dilaksanakan secara efektif berdasarkan ketersediaan statistik kelahiran, kematian ibu dan janin, dan kematian bayi. Data ini diklasifikasikan antara lain berdasarkan tempat kejadian, rumah sakit, rumah, lokasi perkotaan atau pedesaan, berat lahir, usia kehamilan, paritas, dan usia ibu yang memberikan informasi yang dapat berguna dalam perencanaan, pengoperasian, dan evaluasi layanan yang dirancang untuk mencegah kematian ibu dan bayi. Data tentang kelahiran hidup yang diklasifikasikan berdasarkan berat badan saat lahir dan pada item lain seperti metode persalinan, tempat kejadian, sifat perawatan prenatal, dan karakteristik ibu dapat digunakan untuk mempelajari dampak metode persalinan, pengalaman dokter, tingkat perawatan prenatal, dan karakteristik ibu terhadap malformasi dan cedera kelahiran. Intervensi tindak lanjut dapat dilakukan dengan tujuan untuk memberikan pelatihan kepada dokter dan ibu hamil. Selanjutnya, semakin pentingnya pencatatan kematian janin dalam mengukur kematian perinatal dan hasil kehamilan. Pencocokan catatan kelahiran dengan kematian bayi akan memberikan karakteristik tambahan dari calon ibu, seperti usia, status perkawinan, dan status sosial ekonomi, untuk studi hasil kehamilan dan kelahiran yang intensif. Pelayanan keluarga berencana memerlukan data fertilitas menurut umur ibu dan paritas untuk perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi program KB. Data angka perkawinan dan usia kawin pertama juga berguna untuk memahami dinamika fertilitas. Data perkawinan dan perceraian memungkinkan analisis dampak perceraian terhadap ibu dan anak. Ibu tunggal dan anak-anak mereka merupakan kelompok yang sangat rentan di sebagian besar populasi. Informasi tersebut berguna dalam membuat ketentuan hukum untuk melindungi hak-hak ibu dan anak dalam kasus perceraian dan untuk mengalokasikan sumber daya yang sesuai. Selain itu, menghubungkan data fertilitas dengan data administratif lainnya seperti statistik pendidikan memberikan kesempatan untuk mempelajari dampak karakteristik ibu terhadap perkembangan anak usia dini. Dengan menghubungkan statistik vital dengan penyediaan layanan kesehatan, seseorang dapat menilai kualitas penyediaan berbagai jenis layanan kesehatan pada hasil kelahiran. Statistik vital dari pencatatan sipil berkaitan dengan studi tentang pembentukan dan pemeliharaan keluarga-keluarga sebagai kesatuan-kesatuan masyarakat. Pencatatan kelahiran, perkawinan, dan perceraian, serta peristiwa keluarga lainnya, misalnya adopsi, memberikan bukti nyata tentang pengakuan resmi proses pembentukan keluarga, dan dapat menghasilkan wawasan berharga tentang evolusi proses itu sepanjang waktu. Sumber informasi tersebut, misalnya penilaian kejadian kelahiran di luar nikah. Selanjutnya yaitu kegunaan statistik vital dalam memahami dimensi sosial dan ekonomi suatu populasi.
informasi jumlah kelahiran hidup pada rentang waktu tertentu yang dikelompokkan berdasarkan berbagai karakteristik wanita yang melahirkan menjadi dasar analisis dinamika reproduksi. Informasi tentang kematian yang dikelompokkan berdasarkan berbagai karakteristik, terutama umur dan jenis kelamin orang yang meninggal, diperlukan untuk menghitung jumlah orang yang hidup dan memperkirakan kemungkinan kematian dari berbagai estimasi fertilitas dan mortalitas yang diperoleh sangat penting untuk menjadi tujuan untuk memahami dinamika pertumbuhan penduduk, penilaian manusia dari aspek pembangunan sosial ekonomi, dan pengukuran untuk tujuan asuransi dan jaminan sosial dari risiko kematian bagi pria dan wanita pada usia tertentu. Selanjutnya yaitu kegunaan statistik vital dalam menghasilkan indikator pembangunan. Kesinambungan ketersediaan statistik vital yang berkualitas, subanalisis, dan interpretasi yang berurutan sangat penting untuk menetapkan target dan mengevaluasi rencana sosial dan ekonomi, termasuk pemantauan kesehatan dan program intervensi populasi, serta pengukuran indikator angka hidup dan kualitas hidup pada aspek demografi dan sosial. Statistik vital adalah data dasar yang diperlukan untuk perhitungan berbagai indikator fertilitas dan mortalitas, diantaranya yaitu angka fertilitas total, angka kematian bayi, angka kematian balita, angka kematian ibu, angka harapan hidup saat lahir, dan angka kematian kasar yang merupakan indikator pengukuran penting untuk kemajuan pembangunan. Penggunaan penting lainnya dari statistik kelahiran dan kematian yang dikombinasikan dengan informasi migrasi adalah perkiraan populasi tahunan yang merupakan angka penyebut untuk menyusun sebagian besar indikator dan tidak hanya indikator kesuburan dan kematian yang disebutkan di atas. Misalnya, angka total penduduk diperlukan untuk menghitung proporsi penduduk yang hidup di bawah $1 per hari. Indikator kemajuan yang dicapai melalui pengentasan kemiskinan dan kelaparan yang ekstrim. Statistik vital yang berbasis estimasi populasi juga diperlukan untuk penghitungan beberapa indikator sosial dan kesehatan, seperti angka melek huruf, anak usia 15 hingga 24 tahun, prevalensi HIV di antara penduduk berusia 15 hingga 24 tahun, dan proporsi penduduk yang menggunakan sumber air minum yang baik, dan lain-lain. Selanjutnya adalah kegunaan lainnya. Tingkat kelahiran, perkawinan, kematian, serta data tentang ukuran dan komposisi keluarga merupakan sumber informasi penting yang dibutuhkan dalam perencanaan perumahan rakyat. Tren tingkat kelahiran dan pernikahan merupakan indikator kebutuhan perumahan di masa depan untuk mengukur populasi sekolah, dan data tentang tren tersebut sangat penting dalam perencanaan untuk penyediaan fasilitas sekolah serta untuk pelatihan guru-guru di masa yang akan datang. Kemudian statistik vital ini sangat penting dalam perencanaan yang berkaitan dengan kondisi pasar di masa yang akan datang untuk memperkirakan berapa banyak barang-barang konsumsi seperti obat-obatan, makanan, pakaian, dan furniture akan diproduksi. Jika angka kelahiran tetap tinggi, diperkirakan permintaan akan pakaian ibu-ibu hamil juga akan tetap tinggi. Begitu pula obat-obatan, makanan, pakaian, peralatan, dan furniture akan terus diminati, dan perumahan serta perabot rumah akan berada pada harga premium. Statistik kelahiran dan proyeksi berguna untuk perusahaan komersial ketika merencanakan produksi stok pakaian, mainan, dan peralatan bermain yang ditujukan untuk anak-anak yang sedang tumbuh. Kemudian berkaitan dengan manfaat bisnis pakaian dan produsen furnitur, di mana jumlah pernikahan memiliki arti penting bagi industri konstruksi. Tren tingkat pernikahan akan memengaruhi prospek bisnis pakaian dan produsen furnitur. Artinya, ketika jumlah pernikahan itu meningkat, maka prospek bisnis pakaian dan produsen furnitur juga akan meningkat. Selanjutnya yang terakhir adalah statistik vital dari berbagai sumber harus berkualitas tinggi untuk menjadi dasar pengambilan keputusan yang tepat. Produsen statistik vital harus memperhatikan kualitas tertinggi dalam hal kelengkapan, kebenaran, ketersediaan, dan ketepatan waktu. Misalnya,
penggunaan statistik vital untuk perencanaan lokal dan regional yang mengharuskan data tersebut telah mencapai tingkatan cakupan yang tinggi di tingkat lokal. Selain itu juga mengharuskan tersedianya data kematian yang akurat dan tepat waktu untuk diberikan kepada pejabat kesehatan masyarakat. Kemudian diharapkan juga sumber yang berbeda dari statistik vital menggunakan konsep dan definisi yang sama, sehingga data yang ada bisa terstandarisasi dan bisa saling melengkapi dari sumber yang berbeda untuk memastikan komparabilitas nasional dan internasional. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sistem statistik vital. Apa itu sistem statistik vital? Sistem statistik vital mencakup semua proses yang terlibat dalam mengumpulkan, menyusun, menganalisis, dan menyebarluaskan informasi yang diperoleh dari peristiwa penting yang diajukan melalui sistem pencatatan sipil. Adapun tujuan dari sistem statistik vital adalah untuk memiliki data yang lengkap, akurat, dan tepat waktu untuk semua peristiwa penting yang terjadi suatu negara. Komponen dari sistem statistik vital ada 3. Yang pertama, legal registration, kedua pelaporan statistik, dan yang ketiga, pengumpulan, penyusunan, dan penyebaran statistik yang berkaitan dengan peristiwa penting. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang sistem statistik vital akan dijelaskan dari bagian berikut. Peristiwa-peristiwa penting yang dialami oleh individu maupun keluarganya diperoleh dari sumber-sumber yang berbeda, seperti peristiwa lahir hidup, kematian, dan kematian janin. Sumber datanya dari pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, ataupun klinik bersalin. Kalau peristiwa pernikahan, sumber datanya dari institusi resmi terkait seperti KUA. Sedangkan data tentang peristiwa perceraian, pembatalan pernikahan, adopsi, dan lainnya diperoleh dari pengadilan dan lembaga yudisial. Data-data dari masing-masing sumber resmi ini akan didaftarkan atau dilaporkan ke pencatatan sipil. Nanti di pencatatan sipil, data ini akan divalidasi, disimpan, disusun, dan disertifikasi dengan menerapkan 4 prinsip. Yang pertama, compulsory, artinya setiap peristiwa-peristiwa penting yang terjadi pada setiap individu maupun keluarganya harus dilaporkan. Kedua, universal, artinya harus mencakup semua peristiwa penting yang terjadi di setiap wilayah geografis dan di setiap kelompok penduduk di suatu negara. Ketiga, continuous, maksudnya harus dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan. Yang keempat, confidential, artinya kerahasiaan informasi pribadi dari setiap individu harus dijaga. Hasil dari pencatatan sipil ini menjadi sumber utama bagi statistik vital. Tetapi, sumber data statistik vital juga dilengkapi oleh data dari sensus dan survei kependudukan dan dari sumber administrasi lainnya. Untuk menghasilkan statistik vital, data-data dari ketiga sumber ini akan dikompilasi dan diproses. Selain itu juga, dilakukan pengawasan kualitas terhadap data statistik vital yang dihasilkan. Setelah data diproses sesuai dengan kualitas yang diinginkan, lalu data statistik vital disebarluaskan ke publik. Oh iya, data yang diperoleh dari pencatatan sipil akan berguna sebagai identitas nasional, sebagai daftar pemilih untuk pemilu, pengurusan paspor, dan lain-lain.